Bab 3190. Kematian dengan satu pedang. Bunuh sekeluarga. Dengan kata-kata tersebut, Nianya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak masalah. Meskipun ada beberapa orang di dalam istana jiwa spiritual yang tidak setuju dengannya, sebagian besar dari mereka adalah orang-orangnya. Mendengar perkataan Nianya, Lydia, yang mengenakan gaun putih, mengangkat bahu, lalu mengangkat tangan dan tiba-tiba pedang di tangannya terbang keluar. Swiss. Cahaya pedang bersinar melewati tengah lapangan. Dari jauh, tetua utama baru saja mencapai Mileye, ketika tiba-tiba sebilah pedang menusuk keningnya tanpa ada tanda-tanda. Boom! Tetua utama tertahan di tempatnya. Semua orang di lapangan terlihat bingung. Dia benar-benar dibunuh dalam sekejap. Tetua utama juga terlihat bingung, pedang itu terlalu cepat. Begitu cepat sehingga dia bahkan belum bisa merespons sebelum terpaku di tempat. Lydia berjalan perlahan ke samping Mileye. Ia melihat tetua utama di depannya. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Tetua utama baru saja ingin berbicara, tetapi Lydia tiba-tiba menggelengkan kepala. Lebih baik tidak usah bicara. Setelah berkata demikian, ia mengangkat tangan dan mengayunkannya. Boom! Tetua utama langsung lenyap tanpa jejak. Semua orang. Nianya melihat Lydia dengan pandangan dalam. Meskipun mereka adalah teman dan dia tahu bahwa Lydia sangat kuat, tetapi selama ini dia tidak tahu seberapa kuat Lydia sebenarnya. Bahkan pada saat ini, dia masih tidak tahu. Karena Lydia membunuh langsung. Namun, dia bahkan tidak tahu seberapa besar kekuatan yang digunakan oleh Lydia pada pedangnya sebelumnya. 1% kekuatan dan 90% kekuatan adalah perbedaan yang sangat besar. Lydia melihat semua orang, lalu berkata, "Jangan mengganggu kakakku." Semua orang menatap Lydia dengan penuh rasa takut. Nianya melihat ke arah para ahli istana jiwa spiritual di tengah lapangan. Sekarang, siapa yang kalian dengarkan? Mereka saling pandang, kemudian bersama-sama berlutut di hadapan Nianya, yang mulia. Tetua utama sudah mati dan sekarang di dalam istana jiwa spiritual, tidak ada yang bisa melawan yang mulia ini. Tangan Nianya melambai, "Pergilah." Mereka segera berbalik dan pergi. Dia tidak memilih untuk membunuh semua orang, karena sekarang itu tidak perlu. Kemudian, Lydia tiba-tiba berkata dengan tersenyum, "Kita sekarang bisa dianggap beres, kan?" Nianya tersenyum, "Ya." Kedua wanita cerdas ini saling tersenyum. Nianya membawa Mileye ke tempat ini untuk berlatih. Jelas dia tahu tindakannya akan menimbulkan ketidakpuasan tetua utama dan tetua utama pasti akan mencari masalah dengan dia dan Mileye. Dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeliminasi tetua utama melalui tangan Lydia. Kemenangan untuk keduanya. Pada saat ini, Nianya tiba-tiba membuka telapak tangannya. Sebuah menara kecil yang sangat tua muncul di tengahnya. Dia membisikkan mantra dan menara tua itu mengambang perlahan di atas kepala Mileye. Kemudian, seketika, sebuah formasi tua muncul perlahan, diikuti oleh kekuatan roh misterius yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari formasi tersebut dan akhirnya masuk ke dalam tubuh Mileye. Boom! Tubuh Mileye mulai bergetar hebat. Tidak dapat disangkal, Nianya sangat murah hati. Ini adalah formasi jiwa besar, jenis formasi khusus yang dirancang untuk merawat jiwa, bahkan dia hanya bisa menggunakannya setiap beberapa ratus tahun sekali. Dan tanpa ragu, dia memberikan kesempatan ini kepada Mileye. Dengan bantuan formasi jiwa ilahi dan pohon jiwa, aura roh Mileye tiba-tiba tumbuh dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Lydia langsung tersenyum, "Terima kasih." Nianya tersenyum, "Tidak perlu sungkan." Sambil berbicara,
dia menatap Mileye dan tidak bisa tidak mengakui bahwa dia juga merasa terkejut. Karena Mileye sendiri memiliki kekuatan yang sangat kuat, terutama dalam hal roh, bahkan jika ditempatkan di dalam istana jiwa spiritual, dia termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Dan sekarang, dengan bantuan istana jiwa spiritual, jiwa pria di depannya ini pasti akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Orang yang ditakdirkan tidak sederhana sama sekali. Nianya tersenyum sedikit, ini adalah kesempatan besar baginya. Dapat membuat saudara-saudara ini bersama-sama berutang budi padanya, ini bukanlah kesempatan besar. Saat itu, tiba-tiba Nianya berkata, "Stasi, bagaimana jika kita pergi ke tempat lain sebentar?" Lydia menggeleng, "Aku akan menjaga dia di sini." Nianya mengangguk sedikit, "Baiklah. Aku akan pergi sebentar." Lydia tersenyum, "Silakan pergi." Nianya mengangguk, berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Lydia melihat Mileye yang duduk bersila di tanah, wajahnya tersenyum tipis. Istana jiwa spiritual. Di dalam ruang utama, begitu Nianya kembali ke ruang utama, dua orang tua dan seorang pria paruh-baya sudah menunggunya. Pria paruh-baya yang memimpin adalah pemimpin istana jiwa saat ini, Daski. Sedangkan dua tetua adalah tetua tertinggi saat ini di istana jiwa. Nianya tersenyum, "Ayah dan dua tetua tertinggi, apakah kalian datang untuk mengadiliku?" Daski menatap Nianya, "Apa yang kamu lakukan kali ini sangat berlebihan." Nianya tersenyum, "Berlebihan apa?" Jiang Ge menatap tajam Nianya, "Mengizinkan orang asing membunuh tetua utama istana jiwa, tindakan ini tidak berlebihan bagimu?" Nianya tertawa ringan, "Ayah, apakah kamu tahu apa yang dilakukan tetua utama? Apakah kamu tahu?" Daski terdiam. Nianya melanjutkan, "Sepertinya kamu tahu. Jika kamu tahu, tapi masih membiarkannya menyusahkanku, mengapa? Apakah kamu ingin memberikan batu pengasah untukku? Ataukah kamu ingin menyeimbangkan kekuatan internal di istana jiwa kami?" Daski menatap Nianya tanpa berkata-kata. Nianya tersenyum, "Apakah kalian tahu siapa temanku, Nona Stasi?" Daski mengerutkan kening, "Siapa dia?" Nianya tersenyum, "Tidak perlu tahu siapa dia. Yang perlu kamu tahu, tidak satu pun dari kita di istana jiwa, bahkan jika digabungkan, bisa menandinginya." Mendengar ini, Daski dan dua orang lainnya semakin cemas. Nianya melanjutkan, "Kamu tahu kekuatan tetua utama, tapi di depannya, bahkan satu pedang pun tidak bisa menahan. Jadi, apakah kalian pikir aku sedang mengancam kalian?" Daski berkata dengan serius, "Siapa dia sebenarnya?" Nianya berkata kembali, "Dan, pria yang dia bawa, dia adalah orang yang ditakdirkan dari generasi ini, membawa karma besar." Daski tetap diam. Nianya melanjutkan, "Aku membuat saudara-saudara ini berutang budi padaku dan tetua utama hampir merusak semua kebaikan itu demi kepentingan pribadinya. Apakah dia tidak seharusnya mati?" Daski menatap Nianya tanpa berkata-kata. Nianya tersenyum, "Ayah, jika kamu tidak ingin aku mengambil alih istana jiwa, katakan saja. Aku akan memberimu jaminan, aku tidak akan menginginkan posisi pemimpin istana jiwa. Jika kamu ingin memberikannya kepadaku, katakan dengan jujur, jangan ada permainan kotor. Aku memiliki kemampuan untuk membawa istana jiwa ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan membawa istana jiwa masuk ke dalam dunia putar." Dunia putar. Mendengar ini, ekspresi ketiga orang di hadapan Nianya sedikit berubah. Tempat itu adalah dunia khusus yang didirikan oleh pemilik kebenaran agung dan kabarnya, waktu di sana berbeda secara drastis dengan di luar. 1 tahun di dunia putar setara dengan 1 hari di luar. Dunia yang sangat menakutkan.
Namun, kekuatan yang dapat memasuki tempat itu sangat sedikit, karena persaingannya sangat sengit. Banyak kekuatan saling beradu untuk mendapatkan satu tempat, memperebutkan setiap kesempatan dengan keras. Dusky berkata dengan serius, apakah kamu benar-benar bisa membawa istana jiwa masuk ke dunia putar? Mianya menjawab, ada peluang besar. Mendengar ini, ketiga orang itu saling pandang dan setelah sejenak, Dusky berkata, jangan bicara soal membawa seluruh istana jiwa, bahkan jika kamu bisa masuk sendiri, itu sudah cukup beruntung. Pada saat itu, kamu akan menjadi pemimpin istana jiwa kami. Mianya tersenyum, pada saat itu, apakah kamu masih membutuhkanku? Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, ketiga orang itu terdiam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bawah pohon kuno, Mileye perlahan membuka matanya. Begitu matanya terbuka, energi jiwa yang menakutkan tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, ruang waktu sekitarnya langsung terdistorsi oleh energi jiwa yang mengerikan ini. Mileye mengambil napas dalam-dalam, meraih tangan kanannya dan dengan cepat memperluas kesadarannya. Dalam sekejap, kesadarannya mencakup banyak star territory. Lebih kuat setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat. Mileye sangat bersemangat. Ini terlalu mengagumkan. Pada saat itu, Lydia berjalan ke depan Mileye, tersenyum, bagaimana rasanya? Mileye antusias, rasanya sangat kuat. Lydia mengangguk sedikit, sekarang, jiwa kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mileye tersenyum, lalu langsung membawa Lydia muncul di tengah ruang ilusi. Dia meraih tangan kanannya ke depan dan dalam sekejap, banyak star territory terlipat menjadi satu garis olehnya. Melihat pemandangan ini, senyumnya semakin melebar. Dengan satu pedang yang dia bisa ayunkan sekarang, orang biasa sama sekali tidak dapat bertahan. Lydia berkata dengan pelan, apakah dia yang mengajarkan padamu ini? Mileye mengangguk, iya. Tidak dapat disangkal, teknik lipatan ini benar-benar terlalu aneh. Dalam situasi umum, dia tidak berani menggunakannya. Jika satu pedang ini digunakan, itu akan langsung membunuh tanpa pandang bulu. Lydia tersenyum, maukah kamu belajar dariku? Mileye segera berkata, tentu saja. Tidak bisa disangkal, teknik lipatan ini benar-benar terlalu luar biasa. Dalam situasi umum, dia tidak berani menggunakannya. Jika satu pedang ini digunakan, itu akan langsung membunuh tanpa pandang bulu. Lydia tersenyum, jadi, apa kamu ingin belajar dariku? Mileye segera berkata, tentu saja. Lydia tersenyum tipis, lalu berkata, aku menciptakan gerakan sendiri, disebut teknik pedang reinkarnasi, satu pedang untuk menciptakan kehidupan. Saat dia berkata itu, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, di depan mereka muncul suatu sinar putih besar yang panjangnya mencapai puluhan ribu zang. Di dalamnya, segalanya mulai memudar. Wajah Mileye seketika menjadi serius. Karena dia menyadari bahwa tidak hanya ruang waktu ini memudar, bahkan ruang waktu super juga memudar. Selain itu, dia melihat beberapa materi misterius juga memudar. Lydia tersenyum, itu adalah ruang waktu dunia kegelapan, merupakan sisi gelap dari ruang waktu super, orang biasa tidak dapat mencapainya dan ini juga sesuatu yang akan kamu hadapi di masa depan. Ruang waktu dunia kegelapan ini memiliki kekuatan dunia kegelapan yang sangat menakutkan, tidak dapat ditahan oleh orang-orang dalam ruang waktu saat ini dan ruang waktu super. Tentu saja, saat ini kamu juga tidak dapat mengendalikannya. Ruang waktu dunia kegelapan. Mileye berkata dengan serius, dengan teknik pedang ini yang kamu ajarkan,
aku bisa menghancurkan kekuatan dunia kegelapan di ruang waktu dunia kegelapan. Lydia mengangguk, ya, teknik pedang reinkarnasi milikku, kecuali untuk ruang waktu ilusi sejati, tidak ada ruang waktu lain yang dapat menahan. Mileye mengerutkan kening, ruang waktu ilusi sejati. Lydia mengangguk, teknik pedang ini tidak dapat merusak ruang waktu ilusi sejati. Mileye diam sejenak, lalu berkata, aku akan mempelajarinya sekarang. Lydia tersenyum, baiklah. Setelah berkata demikian, dia menunjuk titik di antara mata Mileye. Boom! Tubuh Mileye gemetar hebat, banyak informasi menyelinap ke antara alisnya. Sebentar kemudian, Mileye duduk bersila di tanah, matanya perlahan tertutup, dan segera, tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan misterius. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bersambung.